puasa dalam waktu 6 bulan. Akan cerai kepada suaminya. Kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga setelah suami atau istri menghadiri acara Mencapai lebih dari 2.000 kasus. Jelang akhir tahun 2023, jumlah gugatan cerai telah masuk mencapai lebih dari 2.000 kasus. Pemirsa, Pengadilan Negeri Agama Kota Padang, Sumatera Barat mencatat terjadinya lonjakan angka perceraian pasca Lebaran. Pemicu dari perceraian terbanyak adalah kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga setelah suami atau istri menghadiri acara reuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Selamat pagi Ibu maupun Bapak Bagas dan para penonton sekalian. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan mediasi hari ini di ruangan ini. Saya M. Raffi Hakim SMH sebagai mediator yang akan membantu Bapak dan Ibu mencari jalan damai dalam melalui musyawarah pada pertemuan mediasi. Sebelumnya saya sampaikan bahwa mediasi ini adalah proses penyelesaian sengketa atau konflik yang mana secara damai dan melalui perundingan yang ditengahi oleh pihak ketiga, yaitu mediator saya sebagai mediator yang akan membantu Bapak dan Ibu mencari jalan damai untuk musyawarah agar terselesaikan sengketa dan konflik ini. Hal ini didasari oleh Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian mediasi juga didasari pada Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Perlu saya tekankan di sini bahwasanya mediasi ini bersifat rahasia. Maka dari itu Bapak dan Ibu tidak perlu takut untuk mengungkapkan apa yang seharusnya menjadi hak Bapak dan Ibu. Kemudian bersifat rahasia, sukarela, dan saya akan tetap netral karena saya sebagai pihak ketiga dan mediator, maka saya akan bersikap netral guna mencapai tujuan bersama.
seperti itu. Sebelum kita mulai, mohon disepakati bahwasanya ketika salah satu pihak mengemukakan pendapatnya agar pihak lain tetap mendengarkan dan bergantian untuk berbicara. Bisa disepakati? Baik, sebelumnya saya tawarkan kepada kedua belah pihak, apakah mediasi pada hari ini ingin dilakukan secara berbarengan, mediasi bersama, atau ingin diajukan opsi AUKUS, yaitu mediasi bertahap antara mediator dengan pihak pertama, kemudian nanti disusul dengan pihak yang lainnya. Bagaimana Bapak Beges? Bisa dilakukan secara bersama. Secara bersama, bagaimana? Iya, secara bersamaan. Ya, disepakati secara bersama ya. Kemudian saya tanyakan lagi, apakah mediasi bersama ini juga dikehendaki dibarengi oleh kuasa hukum. Bagaimana Bapak Beges? Saya setuju, saya Bagaimana Bu Novi? Saya tidak setuju karena pasti dia nanti dipengaruhi dengan kuasa hukumnya. Baik, di sini ada perbedaan pandangan, maka saya tawarkan mediasi bersama tanpa kuasa hukum. Bagaimana? Apakah bisa disepakati, Bapak Beges? baik kalau dia ingin seperti itu, saya nggak apa-apa. Bagaimana Bu Novi? Sepakat? Sepakat. Ya. Terima kasih atas kesepakatannya. Silakan bagi para pendamping bisa menemukan ruangan mediasi, pintu di sebelah kiri, untuk melanjutkan mediasi pada kesempatan kali ini. Silakan. Baik, saya persilakan kepada Ibu Novi untuk menyampaikan permasalahannya dari sudut pandang. Silakan. Baik, terima kasih Pak Mediator. Saya itu sudah berumah tangga kurun waktu mungkin 1 tahun ini ya Pak. Dan saya itu sudah tidak betah lagi berumah tangga dengan dia. Karena saya itu mencari nafkah sendiri karena saya tidak diberi nafkah. Untuk mencukupi ekonomi saya harus bekerja, dan dia juga itu sering marah-marah pada saya Pak, tanpa alasan yang saya sudah tidak tahu apa sebabnya. Saya juga pernah ditampar oleh dia, dan saya juga pernah memergoki dia sedang chattingan dengan cewek lain. Saya tidak tahu dia itu siapa, kerja atau siapa, saya tidak tahu karena di situ dia langsung marah-marah pada saya dan mendorong saya Pak seperti itu. Terima kasih Bu Novi. Jadi Ibu merasa nafkah tidak tercukupi ya, tidak dinafkahi, tidak tercukupi, mendapatkan perlakuan kasar dan merasa dikhianati karena dugaan selingkuh tadi ya Ibu ya. Ya, terima kasih Bu Novi atas pemaparannya. Kemudian saya persilakan kepada Bapak Beges untuk memaparkan isi hatinya, untuk menyuarakan isi hatinya seperti apa dari sudut pandang Anda. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Pak Mediator. Jadi gini, saya ceritakan ya, masalah yang saya tidak menafkahi dia itu sebetulnya itu tidak benar. Saya menafkahi, tapi emang akhir-akhir ini mengalami penurunan gitu. Dimana di toko saya itu terdapat beberapa barang yang expired gitu, terus dari customer juga banyak yang cancel. Nah itu kan mengalami penurunan omset. Nah itu saya pusing banget, gimana nih kok bisa seperti gini, terus banyak yang expired, banyak yang cancel dari customer. Saya pusing itu bagaimana caranya supaya kembali seperti semula. Nah untuk yang masalah saya memarahi dia, menampar dia, kan itu posisi saya itu lagi pusing-pusingnya memikirkan toko bagaimana biar kembali seperti awalnya. Saya pulang ke rumah disambut sama istri saya, namun sambutannya itu nggak yang mengenakan gitu. Nggak yang mengenakan itu artinya
saya pulang ke rumah, dia menyebutnya dengan omelan yang gak jelas, omelan yang gak jelas seperti nah itu. Saya sedang pusing posisi itu. Nah, tiba-tiba kan itu pikiran kabur adul, lagi pusing-pusing kok diomelin. Saya marah, saya emosi, sempat namar dia. Nah itu kebawa emosi aja. Artinya saya itu nggak ada niat buat namar dia. Terus untuk yang masalah saya chattingan sama cewek lain, saya tuh nggak pernah banget chatting sama cewek lain. Pak bohong, dia pernah chattingan. Iya, pernah chattingan. Saya pernah lihat di HP kalian. Tenang. Ada. Iya, saya pernah lihat. Tenang Bapak Ibu. Ya, tenang ya Pak Ibu. Sesuai kesepakatan awal, tidak boleh menyela ketika salah satu pihak menyuarakan pendapatnya. Saya tawarkan kembali, apakah mediasi ini bisa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan? Bagaimana Bapak? Dilanjutkan aja. Bagaimana Ibu? Ya, disepakati dilanjutkan. Akan tetapi saya peringatkan agar tetap menjaga sopan santun dan tetap menjaga kondusivitas dalam mediasi. Ya. Kita di sini mencari solusi, bukan untuk memperluas dinamika masalah seperti itu. Silakan dilanjutkan Bapak Bagas. Iya, itu apa yang saya katakan, saya nggak pernah chattingan sama cewek lain. Kemudian untuk yang masalah yang dia katakan apa saya foto bersama dengan cewek lain, itu tidak ada hubungan status apa-apa, melainkan itu hanya sebagai dokumentasi buat store ke supplier bahwa barangnya itu notanya sudah saya terima gitu. Bukan, nggak ada hubungan status apa atau hubungan sosial apa mungkin dia salah paham itu. Baik, jadi Bapak ini ingin menjelaskan bahwasanya bukannya Bapak tidak memenuhi nafkah, akan tetapi masih dalam keadaan kesulitan ekonomi ya Bapak. Kemudian yang masalah KDRT itu hanya lepas kendali emosi karena Bapak mungkin ketika itu banyak masalah seperti itu gitu. Kemudian saya tanyakan, apakah Bapak masih ingin mempertahankan pernikahan ini? Dari saya sendiri, saya masih pengen untuk menjaga pernikahan ini, menjaga hubungan rumah tangga saya dengan istri saya. Saya juga memikirkan anak saya kan juga masih kecil gitu, butuh kasih sayang orang tua, kasih sayang teman-temannya dan sebagainya. Jadi saya masih ingin melanjutkan. Baik, saya apresiasi niat baik Bapak Bagas. Kemudian saya tanyakan kepada Ibu Novi, bagaimana tanggapan Ibu atas keinginan suami Ibu? Saya tuh sudah sering mendengar janji pasti itu, tapi apa buktinya tidak ada perubahan sama sekali. Saya mengerti perasaan Ibu. Saya mengerti perasaan Ibu. Tapi saya tanyakan, jika Pak Bagas atau suami Ibu ini menunjukkan perubahannya, misalnya rutin memberi nafkah, jadi memperbaiki ekonominya, kemudian berhenti bersikap kasar, apakah Ibu bersedia memberi kesempatan kepada suami Ibu? Ya, kalau memang dia sungguh-sungguh berubah, ya mungkin saya akan pertimbangkan. Terima kasih Ibu. Kemudian Bapak Bagas, bagaimana tanggapan Bapak? Saya bersedia untuk memenuhi janji saya. Bukan sekedar hanya janji, melainkan dengan tindakan. Saya pikir kewajiban saya sebagai peran ayah dan sebagai suami dia, saya akan mempertimbangkan dia, menunjukkan menunjukkan bahwa saya itu benar-benar ingin memperbaiki hubungan ini. Baik, mari kita coba susun kesepakatan ya. Apakah Bapak Bagas bersedia memberikan nafkah rutin sebesar 5 juta per bulan dan mengikuti bimbingan konseling keluarga? Siap Pak, saya bersedia untuk memberikan itu semua, untuk mengikuti bimbingan konseling keluarga sesuai dengan kemampuan saya akan pasti maksimalkan. Kemudian Ibu Novi, apakah Ibu bersedia memberi waktu 3 bulan untuk melihat perubahan tersebut
sebelum melanjutkan ke perkara perceraian. Ya, baik, saya setuju Pak. Tapi kalau semisal tidak ada perubahan, saya lanjutkan dengan gugatan. Ya, itu bisa dimaklumi ya. Kesepakatan ini kita tuangkan dalam berita acara mediasi. Baik, Bapak, Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Saya melihat kedua belah pihak masih memiliki itikat baik untuk memperbaiki hubungan ini ya. Kemudian saya bantu tuliskan berita acara kesepakatan yang mana memuat, yaitu yang pertama memberi nafkah rutin sebesar 5 juta per bulan. Kemudian yang kedua komitmen Bapak Bagas untuk tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Kemudian yang nomor 3 pendampingan konseling keluarga selama 3 bulan. Kemudian yang keempat evaluasi bersama setelah masa tersebut berakhir, yaitu tindakan selanjutnya. Bisa disepakati? Ya. Semoga hasil mediasi ini membawa kebaikan bagi Bapak dan bagi Ibu serta bagi anak-anak terutama. Dengan ini sesi mediasi ini kita cukupkan, kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.